Musyawarah Daerah atau Musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan yang digelar di kantor DPD Partai Golkar setempat Senin 20 Juli 2020 berjalan mulus. Bahkan Musda kedua di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terbilang sukses setelah Musda Kabupaten Kupang mengalami deadlock. Ebi Tahun yang juga Bupati Timor Tengah Selatan mendapat dukungan penuh internal partai dan terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten setempat periode 2020-2025. Pantauan kabar Limurai di kantor DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ketua DPD 1 Partai Golkar NTT Melki Lakalena didampingi Sekretaris DPD 1 Partai Golkar NTT Ince Sayuna berkenan hadir dan membuka secara resmi Musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam arahannya sebelum membuka secara resmi kegiatan dimaksud, Lakalena yang juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI ini mengapresiasi dinamika politik internal partai yang bermuara pada musyawarah mufakat untuk menghasilkan tongkat kepemimpinan partai berlambang pohon beringin di kabupaten setempat. Terjadi dari waktu di semua daerah, maksud TTS. Dan saya kira itu baik adanya. Politik tanpa dinamika itu kurang bagus. Tapi dinamika yang kemudian bisa selalu ada mekanisme musyawarah, mekanisme untuk kita berbicara dengan baik bagaimana penyelesaian ini, justru itu baik adanya. Dan Partai Golkar itu saya kira terlatih dengan melakukan manajemen dan juga mekanisme konflik dengan baik, sehingga tentu sebagai bagian dari masyarakat TTS dan juga menjadi pendukung dan juga ketua DPD 2 yang juga lagi menjabat bupati ini, kami tentu dengan terbuka mendengarkan semua masukan, aspirasi, gagasan yang berkembang juga terkait dengan situasi di TTS, dan kami terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan Pak Ebi Tahun sebagai bupati, dan juga sesekali juga nanti dengan Pak Wakil Bupati, Pak Ardi Panay. Dan kami berharap agar seluruh situasi di negeri ini diletakkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat TTS. Yang ketiga tentu juga di Partai Golkar sendiri, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepi sebagai ketua, tentu seluruh pencapaian ini adalah kerja kita bersama. Ada keberhasilan, ada juga mungkin kegagalan. Ada yang mencapai target atau menurut target, ada juga yang kurang dari target yang kita lakukan. Itu biasa dalam politik. Yang penting adalah semua pencapaian itu tetap tidak membuat kita menjadi suatu keluarga yang kemudian tidak bersama-sama melalui semua dinamika ini dalam semangat kebersamaan. Dan saya lihat bahwa di Golkar TTS ini dinamika yang kemudian terjadi itu tetap diletakkan pada suasana kebersamaan kita, sehingga kita bisa melalui semua dinamika di Golkar TTS ini dengan baik. Ketua Panitia Penyelenggara Musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan Lawrence Jehau dalam laporannya menjelaskan, penyelenggaraan Musda ke-10 merujuk pada instruksi DPP Partai Golkar dan Surat DPD 1 Partai Golkar NTT tentang pedoman penyelenggaraan Musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan. Musda ke-10 ini dihadiri unsur DPD 1 Partai Golkar, Dewan Pertimbangan dan Pengurus DPD 2 Partai Golkar, Ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar, organisasi sayap Partai Golkar, serta pengurus Partai Golkar Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan Musda 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020 sebagai berikut. A. Dasar Peran Musda 10 Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Instruksi DPP Partai Golkar nomor SI garing data 3 garing Golkar garing Romawi 7 garing 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang instruksi perencanaan, mempersiapkan dan penyelenggaraan Musda Partai Golkar Timor Tengah Selatan garis miring kota. 2. Surat DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor B 65 garing DPD garing Golkar garing NTT garing Romawi 7 garing 2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal panduan umum persiapan pelaksanaan Musda Golkar Kabupaten garis miring kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
peserta Musda 10. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar serta yang hadir terdiri dari 1. Unsur DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Selatan. 3. Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Selatan. 4. Organisasi pendiri Partai Golkar. 5. Organisasi yang didirikan Partai Golkar. 6. Organisasi sayap Partai Golkar. 7. 32 PPK se-Kabupaten Timur Tengah Selatan. Usai pembukaan, rapat paripurna Musda Partai Golkar selanjutnya diambil alih Ketua Jimilasa, didampingi Sekretaris Yoksan Benu, dan 3 anggota lainnya masing-masing Joram Fahik, Sondana Hak, dan Negorius Nedapu. Dari rentetan rapat paripurna internal Partai Golkar yang digelar dalam Musda tersebut, pengurus Partai Golkar Kecamatan se-Kabupaten Timur Tengah Selatan yang diwakili daerah pemilihan atau dapil, pengurus DPD 2 Golkar, organisasi sayap, ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar, pengurus DPD 1 Golkar NTT secara aklamasi memilih Epi Tahun sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Selatan, masa bakti 2020-2025. Kami PPK Partai Golkar Siadap bertiga menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar periode 2018-2020 dengan berbagai catatan kritis yang telah disampaikan. Kedua, mencalonkan kembali Bapak Yusuf Peter Tahun SPMM sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten TPS periode 2020 sampai 2025. Saya atas nama organisasi yang mendirikan Partai Golkar yaitu Kosgoro dan AMPG menyatakan mendukung Bapak Epi Tahun untuk dicalonkan kembali menjadi Ketua DPD 2020-2025. Periode 2020-2025 dan berharap supaya Pak Epi bisa menyusun pengurus yang lengkap dengan memperhatikan pedoman musyawarah yang sudah disampaikan oleh DPD 1 Partai Golkar, baik menyangkut konfigurasi kepengurusan dengan memberi porsi lebih besar kepada perempuan dan anak muda. Sekretaris DPD 1 Partai Golkar NTT Ince Sayuna, sesaat sebelum menutup Musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten TTS, mengapresiasi sekaligus memberi ucapan selamat atas terpilihnya Epi Tahun sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar secara aklamasi. Namun baginya, di balik kepercayaan kepemimpinan itu, ada tugas dan tanggung jawab besar yang harus dipikul untuk mengembalikan kejayaan partai. Menurutnya, di masa kepengurusan DPD 1 Partai Golkar NTT, ada fakta integritas yang ditandatangani Ketua terpilih Partai Golkar se-NTT. Fakta integritas ini bertujuan mengawal serta mengevaluasi kinerja para pemimpin DPD 2 Golkar se-NTT dalam semangat kebersamaan bagi kemajuan Partai Golkar. Bapak Epi Tahun yang dipercaya kembali oleh teman-teman yang punya hak suara sesuai berorganisasi dan menakodai lagi Partai Golkar 5 tahun ke depan. Integritas ini sebagai evaluasi kami untuk menilai ketua terpilih. Ada 3 poin yang kami tekankan untuk ketua terpilih. Pertama, dia harus menuntaskan konsolidasi organisasi di semua tingkatan. Jadi habis susun pengurus, Pak Ketua harus punya tugas untuk susun lagi ormas pendiri dan didirikan. Ada banyak sekali ormas pendiri dan didirikan kita, dan itu harus didirikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, konsolidasi yang kedua dari fakta integritas yang tadi sudah ditandatangani, sudah diputuskan dalam salah satu rantus Musda. Itu adalah konsolidasi, menyelesaikan konsolidasi tingkat kecamatan. Nanti PPK melakukan konsolidasi lagi di tingkat desa. Kekuatan Partai Golkar, kenapa dulu Golkar menang luar biasa di TTS? Karena mesin partai kita tuh paling kuat di antara seluruh partai-partai yang ada. Makanya
pasca Orde Baru ke reformasi, kita sudah mulai lesu konsolidasi organisasinya. Dan karena itu ketika pemilu, caleg bekerja sendiri. Kalau mesin organisasi ini bekerja dari sekarang, konsolidasi organisasi itu dilakukan secara baik, 5 tahun lagi kita tidak perlu kerja terlalu berat. Ini harus tuntas, dan kami ada waktunya. Nanti kami akan keluarkan lagi surat untuk mengingatkan bahwa batas waktu penyelesaian konsolidasi organisasi itu sampai kapan. Dan itu harus menjadi komitmen dari ketua terpilih. Yang kedua, dalam partai integritas itu kita minta soal penilaian dan optimalisasi aset. Sementara Ketua terpilih DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Selatan Ibi Tahun yang diwawancarai usai kegiatan tersebut mensyukuri kebesaran Tuhan lewat kepercayaan, tugas dan tanggung jawab memimpin kembali partai berlambang pohon beringin di kabupaten setempat. Sebagai petarung, Epi mengaku akan memaksimalkan semua potensi yang ada, menggerakkan seluruh mesin partai sampai ke akar rumput, guna mengembalikan kejayaan Partai Golkar di kabupaten setempat. Tentunya dengan dukungan dan kerjasama organisasi partai dari tingkat pusat sampai daerah. Terima kasih setelah kita lewati ini lewat kegiatan kami dipercaya kembali untuk memimpin Partai Golkar 5 tahun ke depan. Dengan kepercayaan ini ya, saya sebagai ketua, kami tidak akan sia-siakan kepercayaan ini. Kami akan membuktikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan bahwa ketua DPD Partai Golkar yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan akan berbuat yang terbaik untuk partai ini. Dan juga tadi saya sudah sampaikan bahwa kami akan meminta dukungan dari semua kalangan. Jadi sudah terpilih sebagai ketua, tetapi semua kalangan mulai dari DPD 2, DPK, baik itu tingkat kecamatan atau tingkat desa, dan juga semua fungsionaris atau semua pemberhar, semua simpatisan Partai Golkar ini akan kita mohon dukungan untuk membantu kami dalam membesarkan Partai Golkar. Dan juga anggota DPR tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten yang mewakili daerah ini juga kami minta untuk kita sama-sama bahu-bahu dalam membesarkan Partai Golkar. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.